Saudara-saudara terkasih, seperti sudah disampaikan pada awal bahwa minggu biasa ke-30 ini adalah minggu misi sedunia yang ke-96. Gereja merasa perlu untuk menggelorakan semangat misi. Karena bagaimanapun juga kita harus bersyukur kepada Tuhan karena para misionaris dari negeri Belanda, dari Belgia dan lain-lain sebagainya itu datang ke tanah misi, juga ke tempat kita ini, Keuskupan Agung Makassar. Mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan kemapanannya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya, sampai ke tanah air kita, juga Keuskupan Agung Makassar. Tidak mudah. Sudah sejak abad ke-15, ke-16, Santo Fransiskus Xaverius datang mengunjungi Indonesia dalam rangka mencari rempah-rempah. Pada waktu itu direncanakan akan mampir di pelabuhan Makassar, namun karena gelombang besar pada waktu itu, maka Fransiskus Xaverius melanjutkan perjalanannya ke Ternate. Beberapa bangsawan dari kerajaan Supa dan Sian di sekitar Parepare sana itu dibaptis di Ternate. Maka sebenarnya cikal bakal kehadiran komunitas gereja Katolik terutama di Sulawesi Selatan adalah kerajaan Supa dan Sian. Tetapi setelah itu hampir 1 abad lamanya tidak ada misionaris datang. Namun komunitas Katolik yang sudah mulai banyak di kerajaan Sian dan Supa beralih karena saudagar-saudagar dari Gua itu datang dan beralih keyakinan masing-masing. Kita sebagai satu keuskupan juga melalui proses yang panjang dan lama. Akhirnya para misionaris CICM datang dan mulai berkarya di tengah-tengah kita. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ini semua adalah karya misi yang tidak lain adalah karya Allah sendiri. Kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa tahu bagaimana situasi dan nasib kita semua. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, suasana terbalik. Eropa sepi panggilan. Gereja bahkan katedral sekalipun terutama di negeri Belanda ada yang menjadi restoran. Ada yang menjadi museum. Tutup. Karena panggilan imam sudah menjadi tidak ada. Umat pun sudah sangat sekular. Tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan bahwa ke gereja hari Minggu perlu untuk keselamatan jiwa dan raga. Oleh karena itu, kita diajak untuk berdoa agar dari Asia, terutama Indonesia, muncul banyak panggilan-panggilan
entah menjadi pastor, entah menjadi frater, suster, untuk diutus ke tanah misi. Dulu Indonesia masuk tanah misi, tapi sekarang sudah tidak. Karena pertumbuhan panggilan sangat subur dan menggembirakan. Kalau kita jalan-jalan ke Eropa, bahkan ke Israel, ke Afrika, para pastor di sana kebanyakan pastor-pastor Indonesia. Karena memang mereka membutuhkan tenaga-tenaga imam di zaman modern seperti ini, yang diharapkan tumbuh subur dari Asia, terutama Indonesia dan Filipina. Itulah sebabnya Paus Fransiskus mengajak kita untuk terus-menerus memanjatkan doa kepada Tuhan, agar semakin bertumbuh kembanglah iman akan Tuhan. Dan secara khusus generasi-generasi muda terpanggil untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan melalui sesama. Sekali lagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini adalah tugas perutusan kita. Maka minggu misi ini juga menjadi ajang pertemuan anak-anak sekami kita. Kali ini sementara dilaksanakan di Paroki Kare yang dipimpin oleh Bapak Uskup. Anak-anak dicoba untuk mencintai Tuhan dengan setulus-tulusnya dan menggelorakan semangat panggilan. Diharapkan dari mereka ada yang tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa petugas-petugas pastoral, gereja tidak bisa berkembang. Oleh karena itulah, sekali lagi Paus Fransiskus dalam minggu misi yang ke-96 ini mengajak kita untuk terus-menerus berdoa agar pertumbuhan iman dan panggilan-panggilan orang Kristiani bertumbuh dengan suburnya. Oleh karena itu kita berdoa, semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menggelorakan semangat dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita pun dapat ambil bagian dalam tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin.